Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, pada kali ini mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa dipertemukan walaupun melalui media online. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat, salam, mari kita senantiasa juga sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, pada saat kemarin kita sudah belajar tentang metodologi penelitian, termasuk kemarin juga kita sudah berbicara tentang pengolahan data pada penelitian, itu terutama untuk penelitian yang berupa kuantitatif. Sekali lagi, penelitian yang berupa kuantitatif itu akan membutuhkan perhitungan. Nah, perhitungan-perhitungan itu kita akan kenal dengan namanya statistik. Karena harapan kita itu adalah pada fokus populasi masyarakat atau kehidupan, sehingga kita nanti akan berbicara tentang masalah biostatistik. Ya, saudara sekalian, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang Quran Surat Ali Imran, yaitu surat yang ketiga ayat ke-190, di akhir-akhir, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci yang kita yakini kebenarannya, karena kalamullah itu benar-benar tidak ada kekeliruannya. Maknanya bahwa, saudara sekalian, kita senantiasa selalu melihat kondisi di sekitar kita. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu kalau kita mampu untuk memikirkannya. Makanya di akhir-akhir ayat ini disebutkan bagi orang-orang yang berakal. Ya, salah satu fenomena-fenomena kejadian pergantian malam dan siang itu juga itu menyebabkan adanya perubahan kondisi sehat sakit kita. Salah satunya secara kodrat atau secara alamiah, bahwa Allah menciptakan malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Sehingga kalau ada perubahan kondisi, misalnya orang yang tadinya siang itu mestinya harus bekerja tapi harus beristirahat karena malamnya bekerja. Seperti saudara sekalian sebagai petugas kesehatan misalnya, ada shift pagi, siang, dan malam, sehingga itu juga perlu saudara sekalian perhatikan. Kemungkinan ada beberapa perubahan-perubahan yang akan menyebabkan kondisi seseorang itu atau saudara pada saat melakukan
perbedaan dari kodrat secara alamiah. Maka dari itu, saudara itu harus diteliti atau harus diamati. Pengamatan itulah yang kita sebut dengan adanya penelitian. Nah, penelitian itu supaya kita akan menyimpulkan dengan baik, terutama untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif, maka perlu kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungan itu yang disebut dengan statistik, saudara sekalian. Sehingga statistik, arti sempitnya adalah statistik berarti data atau angka, bisa juga berupa fenomena atau fakta yang ada di sekitar kita. Secara arti luas, statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Nah, inilah yang sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian, saudara sekalian. Termasuk kalau saudara nanti akan melakukan perhitungan statistik, itu pasti akan dimulai dari pengumpulan data atau fenomena yang ada di lapangan, kemudian akan dilakukan pengolahan data. Setelah data diolah, akan disajikan bisa dalam bentuk, kalau dalam hal ini statistik itu bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk cerita, atau bisa berbentuk grafik, atau juga mungkin bisa berbentuk gambar. Nah, setelah disajikan itu, saudara itu mesti akan menganalisis. Ya, menganalisis sebetulnya apa yang disajikan itu, apa maknanya, maka itu akan dianalisis. Sehingga setelah dianalisis itu akan bisa ditarik kesimpulan kondisi hasil dari statistik yang saudara lakukan. Kemudian, saudara sekalian, ini ada pengertian statistik. Tadi sudah saya sampaikan secara sempit, itu adalah sekumpulan angka, bisa bilangan atau non-bilangan, tetapi itu merupakan sudah jumlah dari kesekiannya. Secara luas tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari pengumpulan data, analisis data, sampai untuk menarik kesimpulan. Sehingga statistik itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan membuat kesimpulan suatu masalah yang ada di lapangan. Namun demikian, untuk statistik kesimpulannya itu kita akan menggunakan angka, ya saudara sekalian. Angka kita akan mencari dengan mengumpulkan fenomena dalam bentuk angka, kemudian akan disimpulkan. Disimpulkan dalam bentuk angka atau bilangan. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan bahwa statistik itu, saudara sekalian, nanti ada dua istilah, ya. Ada istilah statistik dan ada istilah statistika. Ada statistik dan ada statistika. Sekali lagi. Nah, apa itu statistik dan apa itu statistika? Ini hanya istilah atau nanti bisa saudara untuk membatasi bahwa statistik tadi sudah disampaikan adalah cara-cara mulai dari pengumpulan data sampai ke analisis data. Sehingga statistik bisa merupakan serangkaian data ini serangkaian data, kemudian statistik. Nah, dari statistika itu ada keilmuan itu nanti akan kita dapatkan hasil hubungan antara variabel dan kategori
bisa kita juga menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Ini namanya statistik. Kalau yang di depan itu adalah statistika. Akhirnya nanti akan kita dapatkan ada nggak hubungan variabel dependen dan independen. Termasuk di sini misalnya ya, ini secara statistika ada angka yang berupa nanti kita diolah menjadi min, median, modus, dan varian simpang paku, itu pada masuk statistik. Kemudian hasilnya akan kita lihat ada, kalau saudara melakukan hipotesis, kemudian kalau ada yang melakukan hipotesis, akan membandingkan yang sebelah sini, ini serangkaian data itu adalah statistik, kemudian nanti ini statistik berupa min, median, modus. Kemudian nanti kalau kita akan membuat variabel hubungan variabel satu dengan yang lainnya, nanti dibutuhkan dan yang uji hipotesis ya saudara sekalian. Nah ini makanya bisa ada variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Maka itu kita bisa memulai dari kesimpulan sementara, misalnya kita akan membuat hipotesis ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ada perbedaan antara variabel A dan variabel B misalnya. Ada pengaruh antara variabel X dan Y misalnya. Nah itulah saudara sekalian, antara statistik dan statistika itu saling berhimpitan. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan. Peran statistik di dalam penelitian, saudara sekalian. Jadi yang pertama adalah menentukan besarnya sampel. Ya, menentukan besarnya sampel untuk mendapatkan pertanggungjawaban secara metodologis. Maksudnya bahwa saudara sekalian, kadang kita dihadapkan dengan populasi yang besar atau ada subjek dari penelitian yang cukup banyak, namun ada keterbatasan kita, baik dari sisi kemampuan kita untuk menjangkau maupun kemampuan secara finansial, sehingga butuh kita batasi atau kita hanya ambil sebagian dari populasi, namun cara pengambilan dari populasi itu harus mewakili saudara sekalian, ya, harus mewakili populasi. Karena harus mewakili populasi, maka harus dihitung besarnya berapa yang supaya harus mewakili populasi. Maka ada statistik untuk penghitungan jumlah sampel supaya sekali lagi seperti tadi disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis atau bisa merupakan representatif dari populasi itu. Kemudian berikutnya, statistik itu juga dalam penelitian bisa untuk uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Bahwa nanti kalau saudara pada saat melakukan penelitian itu membutuhkan instrumen. Salah satu instrumen, misalnya untuk mengukur variabel, saudara akan melakukan pertanyaan. Pertanyaan itu akan terkumpul dalam satu form yang sering disebut dengan kuesioner. Ya, kuesioner. Maka untuk kita melihat apa kuesioner itu benar-benar dapat mengukur dan cara kemampuan untuk mengukur itu ada keajegannya atau relatif menetap, maka diukur validitasnya dan reliabilitasnya. Ini saudara sekalian. Jadi nanti ada cara tersendiri untuk mengukur validitas instrumen, terutama untuk yang berbentuk kuesioner. Tapi kalau yang instrumen yang berbentuk alat, cara uji validitasnya tidak menggunakan statistik, tetapi dengan uji kalibrasi. Jadi diseimbangkan dulu, misalnya saudara akan
mengukur tekanan darah, dicek dulu apakah benar-benar alatnya sudah masih baik, bisa mengukur dengan tepat, maka misalnya kita cek dienolkan. Kemudian kita cek dulu dengan orang yang sehat, yang sudah beberapa kali dilakukan tensi darah. Bisa juga langsung dicek menggunakan alat kalibrasi, saudara sekalian. Itu adalah untuk alat ukur variabel yang bentuknya, yang kemarin itu untuk data-data yang sifatnya kontinum ya, yang sifatnya adalah untuk pengukuran menggunakan alat. Maka uji validitas dan reliabilitas instrumennya sekali lagi bukan menggunakan statistik, tetapi menggunakan uji validitas menggunakan kalibrasi alat. Kalibrasi alat. Berikutnya, untuk statistik di penelitian perannya bisa untuk teknik pengolahan data dan penyajian data. Seperti beberapa waktu sebelumnya sudah kita sampaikan atau besok kita pelajari lagi atau kita diskusikan lagi tentang setelah kita mendapatkan data, kemudian setelah dikumpulkan, nanti akan dilakukan pengecekan yang berupa kita akan screening, tapi sebelum screening kita akan melakukan entry data atau pengolahan data. Itu pun pengolahan data mulai dari kita melakukan screening sampai untuk melakukan analisis data itu menggunakan peran statistik. Sekali lagi terutama untuk data yang berupa angka, saudara sekalian. Sehingga nanti pengolahan dari data yang berupa angka bisa kita olah dengan statistik dan kita akan sajikan dalam bentuk angka juga, sehingga bisa menarik kesimpulan dari uji hipotesis. Nah, ya, sekali lagi kita bisa menarik kesimpulan dari uji hipotesis itu. Apakah ada hubungan, ataukah ada perbedaan. Kita akan tentukan, misalnya, ada kita menggunakan tingkat validitasnya misalnya 95%, sehingga kalau ada tingkat kesalahannya cuma 0,05 atau kurang dari 5%, maka itu diterima dari kesimpulannya. Ini saudara sekalian, sehingga pada saat penyajian itu nanti saudara bisa lakukan dalam bentuk tabel grafik maupun cerita ya. Itu untuk statistik. Saya kira ini saudara sekalian paham ya sampai di sini. Mudah-mudahan. Kemudian sekali lagi pembagian statistik itu juga sama seperti penelitian. Ada penelitian deskriptif dan ada inferensial. Nanti untuk pembagian statistik juga demikian. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Itu statistik hanya memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang teliti, sampel maupun populasinya. Jadi tanpa membuat kesimpulan yang diberlakukan untuk menjernalisasi inferensial. Maksudnya tidak menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Sehingga pasti di situ hanya memaparkan data distribusi frekuensi saja, tidak memaparkan data misalnya ada hubungan antara A dan B dan sebagainya. Itu namanya statistik deskriptif. Maka nanti bisa kita lihat dengan tabel, grafik, atau diagram yang bentuknya statistik itu bisa menggunakan mean, median, modus untuk, sekali lagi, untuk data-data yang memang memiliki varian mean, median, modus. Karena tidak semua data itu bisa kita lihat mean, median, dan modusnya. Tapi kita bisa lakukan tabulasinya, saudara sekalian. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan bahwa yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik inferensial.
yang nanti bersifat untuk mengeneralisasi atau melakukan kesimpulan induktif. Statistik yang digunakan untuk analisa data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensikan untuk populasi dari mana sampel diambil. Maksudnya nanti saudara sekalian itu akan dilakukan kesimpulan adanya hubungan sebab akibat. Ada dua pendekatan dalam statistik inferensial. Ini saudara sekalian, yang pertama adalah statistik parametrik dan yang kedua statistik non-parametrik. Sebetulnya kita nanti akan fokus pada statistik deskriptif karena saudara sekalian sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau RPS-nya, rencana pembelajaran studinya, itu hanya masuk pada fokus pada penelitian deskriptif, maka kita nanti juga akan fokus pada statistik deskriptif, saudara. Namun demikian, ini perlu saya sampaikan karena ada dua macam statistik, ada statistik deskriptif dan statistik inferensial, supaya saudara sekalian tahu macam dari statistik. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, untuk membedakan ada dua pendekatan itu, saudara harus tahu jenis skala datanya. Statistik parametrik itu dipilih dengan data yang berskala interval dan rasio. Dengan syarat, itu datanya nanti harus berdistribusi normal. Ini nanti kalau saudara sudah dapat data dan sudah terkumpul datanya, kemudian akan diuji normalitasnya. Itu namanya juga langkah statistik untuk menguji sebaran datanya normal atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, statistik inferensial itu statistik non-parametrik. Syaratnya statistik non-parametrik itu adalah data dengan skala nominal dan ordinal. Atau data skalanya interval atau rasio tetapi distribusinya tidak normal. Oke, saudara sekalian. Berikutnya, itu distribusi normal dan tidak normal, itu bisa kita lihat nanti dengan grafik ya. Grafik itu kalau ternyata grafiknya itu penyebarannya merata, maka termasuk distribusi normal. Kemudian bisa dengan kurve ya, kurve yang nanti lengkungannya itu antara sisi kanan dan sisi kiri sama, itu berarti kurvanya normal. Atau dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Ini saudara sekalian. Apa yang diukur dalam sebuah penelitian itu adalah merupakan variabel. Karena variabel adalah sesuatu yang memiliki variasi nilai, itu sehingga disebut dengan variabel. Hasil pengukuran dari variabel itu berupa data atau informasi. Contohnya, ini kita akan masuk manusia sebagai konstruk, jenis kelamin sebagai variabel. Ini contoh saudara sekalian. Kalau kita masuk pada, atau manusia adalah sebagai gambaran umumnya, variabel dari manusia itu apa? Jenis kelamin, tingkat pekerjaan, dan sebagainya. Atau jenis pekerjaan. Itu variabel. Kemudian ini sama ya saudara sekalian dalam penelitian bahwa pengukuran dan skala data itu kita mulai dari sumber data. Sumber data itu ada sumber data primer, itu sumber data yang langsung diperoleh dari responden. Jadi cirinya saat penelitian dimulai itu datanya belum ada karena kita sedang cari. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah dicatatkan. Jadi kita tinggal nyalin saja. Yang ketiga, bisa ada sumber data sekunder. Itu sumber data yang dari hasil
yang sudah dipublikasikan. Saya kira saudara sudah bisa memberi contoh karena kemarin sudah belajar tentang penelitian, ya, metode penelitian deskriptif. Ini saya ulang lagi, di penelitian kemarin sudah ada, tetapi ini dibutuhkan karena saudara sekalian nanti akan memilih, ya, ini untuk menentukan adanya jenis statistik. Karena sifat data, ada sifat data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif berbentuk kata, kalimat, dan gambar, itu sangat relatif ya saudara sekalian. Yang kedua itu adalah data kuantitatif, data yang sudah berbentuk angka. Data berbentuk angka itu ada dua macam, ada data diskrit dan ada data kontinum. Data diskrit itu diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Kemudian kalau data kontinum diperoleh dari hasil mengukur. Sehingga saudara nanti kalau data yang diperoleh dari hasil alat ukur, misalnya ada timbangan, tensimeter, kemudian alat pengukur tinggi badan atau mikrotoa misalnya, atau termometer badan, atau ada yang lain-lain itu yang sifatnya adalah mengukur, itu masuk data kontinu. Baik. Ini pengukuran variabel adalah observasi fenomena agar dapat dianalisis dengan aturan. Maka konsep pengukuran itu bisa saudara tentukan apakah pengukurannya nanti akan menggunakan pengukuran kuantitatif atau akan pengukuran kualitatif. Sehingga langkah pengukuran variabel itu pertama harus mengukur dimensi variabel yang dimaksud. Jadi setelah mengukur dimensi variabel yang dimaksud, maka ukuran masing-masing dimensi itu dituangkan di dalam pernyataan yang dapat untuk mengukur itu. Misalnya ya saudara sekalian akan mengukur tingkat kepuasan. Dimensi variabel apa yang dimaksud dengan tingkat kepuasan? Misalnya tingkat kepuasan perawatan di rumah sakit. Apa variabelnya? Makanya akan dituangkan di dalam pertanyaan. Misalnya bagaimana pelayanannya, kemudian bagaimana alatnya, bagaimana sapa, salam, dan sebagainya. Saya tidak tahu nanti yang dimaksud nanti untuk maksud sesuai dengan definisi di operasionalnya. Kemudian tingkat ukuran skala datanya akan digunakan, itu juga ditentukan. Setelah ini saudara itu menentukan misalnya alat ukurnya ya untuk mengukur variabel, maka nanti supaya kita akan lebih enak untuk menganalisisnya, kita akan tentukan. Misalnya tingkat kepuasan pelayanan keperawatan itu kita gunakan data ordinal misalnya. Misalnya puas, sedang, tidak puas misalnya. Nah, kita akan kritikalkan menggunakan puas itu kalau nilainya berapa sampai berapa dan sebagainya. Kemudian kita juga setelah kita tentukan skala datanya, kita sudah membuat instrumennya itu biar bisa mengukur dengan baik seperti tadi dikatakan, itu kita cek dulu instrumen kita ukur dengan tingkat validitas dan reliabilitas. Nah, makanya ini tingkat validitas dan reliabilitas itu dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan dan akan diuji pertanyaan itu sesuai dengan definisi operasional yang mengarah pada variabel yang dimaksud, maka itu hasilnya valid atau tidak, reliable atau tidak. Valid itu benar atau tidak, reliable itu kalau misalnya diukur untuk orang satu dengan orang dua, itu persepsinya sama. Ya, relatif sama. Ini saudara sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa untuk memilih statistik, apalagi nanti kalau yang statistik deskriptif itu, kita akan pilih yang min, median, modusnya kita harus tentukan. Ya, ada skala datanya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ingat ya, saudara sekalian, nominal ordinal itu tidak memiliki nilai min. Ya.
nilai rata-rata. Nilai median juga tidak memiliki, karena hanya membedakan dan menentukan urutan. Tapi kalau interval rasio, itu ada min, median, dan modusnya. Itu untuk membedakan, nanti saudara akan mengambil data itu, akan diolah secara statistik, itu tinggal pilih walaupun saudara menggunakan software. Atau kalau saudara akan melakukan tadi inferensial, ya, inferensial itu kan tadi sudah ada namanya pilihan yang bersifat parametrik atau non parametrik. Ya, jadi uji parametrik dan uji non parametrik. Jadi kalau parametrik saudara akan pilih data. Kalau datanya nominal ordinal, sudah pasti saudara menggunakan non parametrik. Tapi kalau interval rasio, itu saudara masih satu langkah lagi, harus diuji penyebaran datanya. Sebaran datanya seperti apa? Kalau sebaran datanya merata atau sebaran datanya normal, maka dilakukan pemilihannya dengan parametrik. Tapi kalau tidak rata, tidak merata, itu dilakukan dengan uji non parametrik. Nanti masing-masing macamnya banyak sekali antara uji parametrik dan uji non parametrik. Ya. Makanya nanti jenengan silahkan dipelajari lebih lanjut. Namun demikian, sekali lagi, fokus kita akan masuk pada statistik yang sifatnya deskriptif. Saudara sekalian, statistik sifatnya deskriptif. Contoh, data nominal itu sudah dibahas tadi, ya. Data nominal hanya membedakan saja. Nominal ada nominal dikotomus dan politomus. Jadi hanya misalnya laki-laki, perempuan, sehat, sakit, baik, buruk, itu masuk pada nominal yang dikotomus. Kemudian kalau misalnya sehat, sakit, tetapi sudah misalnya ada normal, sedang, tidak normal, itu sudah tidak masuk pada nominal. Ya. Kalau nominal politomus, itu nominal yang memang pembedanya banyak, misalnya ada jenis pekerjaan, ya jenis pekerjaan itu kan banyak, tidak hanya satu, petani, pedagang, dan guru dan sebagainya. Ini saudara sekalian. Berikutnya data ordinal itu yang sudah menentukan ranking. Kemudian untuk data interval itu tidak memiliki nol mutlak. Sudah menunjukkan tetapi tidak memiliki nol mutlak, maksudnya nol itu berarti. Kemudian yang berikutnya, kalau rasio memiliki nol mutlak. Jadi nol itu tidak ada. Ya. Nol itu berarti tidak ada. Oke, saudara sekalian. Ini kita besok akan praktek untuk pengolahan data secara statistik. Ya, sama seperti pengolahan data di penelitian, atau penelitian deskriptif. Nanti kita akan buat coding, editing, kita cek data yang sudah masuk ada yang kurang atau tidak, coding, kemudian processing, cleaning, dan analisis. Jadi coding kita akan mengkode kode supaya nanti mudah dimasukkan saat entry data, kemudian kita entry data, kemudian cleaning. Kita cek data apakah semua sudah tidak ada kesalahan saat entry data, baru kita analisis. Ya, saudara sekalian, setelah analisis, itu lakukan penyajian yang bisa berbentuk narasi, tabel, atau grafik. Oke, saudara sekalian, ini besok kita akan praktekkan, mulai dari editing, sudah kami sampaikan, nanti ada enggak dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terisi dengan sempurna, bahkan itu ada pertanyaan yang belum terisi, kita cek kembali, kita isi, kemudian segera ya, saat editing, segera saat data dikumpulkan, dicek kuesionernya. Coding itu terutama untuk yang data sifatnya nominal dan ordinal, boleh kita lakukan coding untuk dimasukkan di SPSS nanti. Tapi kalau
yang dimaksud saudara akan melakukan analisis yang sifatnya data interval dan rasio, tidak usah decoding. Oke, entry data tinggal kita memilih datanya yang mau dimasukkan itu data yang sudah dibentuk coding atau data aslinya. Nah, tergantung dari kita maunya atau kita akan menganalisis dalam bentuk apa. Ini besok kita akan belajar tentang pembuatan template, kemudian memasukkan data, kemudian setelah memasukkan data, maka kita akan cek data yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan template-nya atau belum. Atau mungkin ada data yang kosong, atau mungkin saat memasukkan itu datanya ada yang duplikasi atau ada yang keliru. Maka harus di cleaning dulu, baru dianalisis. Ya. Tinggal dianalisis, analis deskriptif, nanti saudara bisa memaparkan data distribusi frekuensi, atau saudara bisa memaparkan data min, median, modus, dan standar deviasi. Kalau untuk yang analitik bisa sesuai dengan hipotesisnya untuk melakukan uji statistik, baik itu parametrik ataupun non-parametrik. Ini saudara sekalian, saya kira ini nanti tinggal penyajian datanya, mau disajikan dalam bentuk tabel atau kolom, saudara sekalian, tinggal nanti mengikuti atau sesuai dengan tujuan saudara saat melakukan penelitian.